Halo semuanya, perkenalkan namaku Yazid Nur Hidayat, trainer CDT dengan NIC 2302901. Di sini aku akan menyampaikan beberapa materi TFT 1 pada tanggal 2 Februari 2024 lalu dikarenakan saya berhalangan untuk hadir. Nah, pada modul pertama ini akan membahas mengenai studi kasus dan materi yang disampaikan kepada para trainee nantinya. Berdasarkan video yang telah ditonton, terdapat dua kasus utama. Yang pertama adalah ketika Rocky dan Taski mencontek ketika melakukan ujian kimia dasar. Dan kasus yang kedua adalah ketika Taski hilang-hilangan saat mengikuti kepanitiaan atau tidak menepati janji untuk melaksanakan tugas kepanitiaan. Kemudian, masing-masing kelompok tersebut akan membahas kasus sesuai dengan pembagian trainer dan berdiskusi selama 10 menit serta akan menyampaikan hasilnya selama kurang lebih 3 menit. Nah, untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 menyampaikan kasus 1 dan kelompok 5 sampai kelompok 8 akan berdiskusi dan menyampaikan kasus kedua. Nah, berdasarkan kedua kasus tersebut merupakan contoh dari seseorang yang tidak memiliki sikap integritas dikarenakan kedua kasus tersebut melanggar aspek kejujuran dan tanggung jawab atau responsibility. Nah, untuk aspek integritas sendiri terdapat 6 buah. Yang pertama yaitu kejujuran atau honesty, yang kedua itu kepercayaan atau trust, yang ketiga itu keadilan atau fairness, yang keempat itu respect atau menghargai, yang kelima itu tanggung jawab atau responsibility, dan yang terakhir adalah keberanian atau courage. Nah, integritas sendiri memiliki makna bahwa konsistensi dan keselarasan seseorang antara perkataan, perbuatan, dan nilai yang dianut. Aspek integritas yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran dapat diartikan sebagai kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Contohnya adalah tidak menyontek ketika ujian. Nah, dengan kita memiliki sikap kejujuran ini, maka kita dapat membangun kepercayaan kepada orang lain. Namun, jika kita tidak jujur, maka akan berdampak pada diri kita sendiri, yaitu rusaknya reputasi diri kita sendiri. Yang kedua adalah trust atau kepercayaan. Kepercayaan berarti kesediaan untuk mempercayai atau meyakini suatu hal adalah benar. Contohnya adalah ketika aktif di kelas. Dengan trust ini, kita dapat mengikuti aturan yang ada dan jika kita tidak mempunyai sikap trust ini, maka kita akan sering ragu-ragu dan skeptis. Nah, aspek selanjutnya adalah fairness. Fairness atau keadilan merupakan sikap ketika kita berada di pihak yang benar dan setara. Contohnya adalah kita tidak memihak kepada teman, tidak pilih-pilih teman, dan lain sebagainya. Dengan kita memiliki sikap adil, maka kita dapat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan pendapatnya. Dan jika kita tidak memiliki sikap adil tersebut, maka akan berdampak menimbulkan rasa iri dengki. Aspek selanjutnya adalah respect atau menghargai. Menghargai merupakan sikap untuk menghargai diri kita sendiri maupun orang lain melalui pendapat orang lain. Nah, jika kita memiliki sikap ini, maka manfaatnya adalah dapat menciptakan lingkungan yang dinamis. Aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan menjalankan atau melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan dengan tidak berlaku curang saat mengerjakannya. Nah, manfaat kita memiliki sikap tanggung jawab adalah kita dapat menjaga sikap integritas akademik kita, dan jika kita tidak mempunyai sikap tanggung jawab, tentunya akan memberikan dampak baik kepada diri kita sendiri maupun merugikan kepentingan orang lain. Dan aspek yang terakhir adalah keberanian. Keberanian merupakan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki, meskipun kita mempunyai rasa takut. Manfaat kita mempunyai keberanian adalah kita dapat menjaga diri kita sendiri dari konsekuensi negatif. Dan jika kita tidak memiliki keberanian, maka akan berdampak kita akan mengalami kerugian. Itu merupakan penjelasan untuk modul 1. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai modul 2. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai modul kedua. Nah, pada modul kedua ini akan dilakukan simulasi dengan menggunakan games untuk mengetahui norma-norma yang berlaku. Nah, pada saat ini trainee masih bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah itu masing-masing trainee akan dibagi perannya dari
P1 sampai P5. Kemudian masing-masing dari P1 sampai P3 memiliki tugas untuk membuat pola menggunakan spidol yang dihubungkan dengan tali. Kemudian P4 atau player 4 bertugas untuk mengarahkan player 1 sampai player 3 dalam menggambar. Dan yang terakhir player 5 bertugas untuk mengawasi kelompok lain untuk tidak melakukan hidden roles. Kemudian pada trainer 2 akan memisahkan masing-masing dari player 5 atau P5 kelompok untuk menjelaskan hidden roles-nya di luar ruangan. Jika sudah, maka P5 akan kembali ke ruangan kembali untuk mengawasi kelompok lain. Nah, setelah itu peralatan akan dibagikan kepada para trainee dan diberi identitas kelompok. Dan player 5 dipersilahkan untuk memasuki kelompok lain dan diskusi strategi kelompok dimulai selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu, peserta akan menempatkan diri. Setelah itu akan dilakukan simulasi selama 20 menit untuk diskusi menggambar dan menebak hidden rules selama 10 menit. Setelah itu, trainee diminta untuk menyampaikan pendapat mengenai beberapa pertanyaan yang ada di PowerPoint yang telah disampaikan pada layar PowerPoint. Nah, pada intinya, dalam kehidupan sehari-hari ini terdapat aturan-aturan yang berlaku atau disebut dengan norma. Norma seringkali tidak tertulis. Biasanya norma secara tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, sehingga kita harus selalu aktif untuk mencarinya supaya tidak melanggar norma tersebut. Nah, contoh norma yang tidak tertulis adalah biasanya dari kita harus menunduk ketika melewati atau berjalan di depan orang tua. Nah, pada games ini terdapat 3 tali. 3 tali itu menggambarkan bahwa terdapat 3 dimensi integritas yang penting sekali untuk diselaraskan. 3 dimensi itu adalah yang pertama ucapan, kemudian yang kedua adalah perbuatan, dan yang ketiga adalah belief kita. Itu untuk penjelasan dari modul 2. Selanjutnya akan dijelaskan modul 3. Nah, pada modul 3 ini merupakan kelanjutan dari modul 2. Pada modul 3 ini, trainee nanti akan diminta untuk mengisi worksheet dengan dibagikan link worksheet terlebih dahulu. Nah, setelah link worksheet dibagikan, maka trainee akan mengisi worksheet tersebut dalam beberapa menit waktu. Nah, setelah mengisi worksheet selama kurang lebih 10 menit, kemudian trainee akan dikelompokkan kembali dengan kelompok semula atau kelompok sebelumnya. Nah, pada kali ini masing-masing kelompok akan membuat sebuah project atau tugas berupa poster yang dibuat semenarik mungkin dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Nah, poster tersebut harus berisi mengenai tips-tips menerapkan integritas. Rangkuman dari worksheet yang telah dibuat oleh para trainee nantinya akan dibuat sebuah poster yang menarik dalam waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Jika sudah dibuat poster, maka setiap kelompok ada yang bertugas untuk menjaga poster tersebut dan ada yang bertugas untuk berkeliling kepada kelompok lain. Ketika berkeliling, para trainee diharapkan untuk mampu mencatat hal-hal yang menarik dan kelebihan atau kekurangan dari poster kelompok lain. Nah, setelah berkeliling, para trainee nantinya akan kembali ke kelompok masing-masing dan berdiskusi mengenai kelebihan dan kekurangan tersebut yang telah dicatat oleh para trainee yang berkeliling dari kelompok lain. Nah, beberapa tips untuk menerapkan integritas adalah berkomitmen, kemudian setelah itu berkonsisten dan disiplin. Berkomitmen dengan tujuan, konsisten, dan disiplin dalam melakukan suatu hal yang berlandaskan pada tujuan kita. Selain itu juga, untuk menerapkan integritas pada kehidupan kita sehari-hari, diperlukan jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Tidak hanya kepada diri kita, namun diperlukan juga kejujuran kepada orang lain. Dan jika memilih prioritas sesuai dengan tujuan, maka hal tersebut dapat disebut sebagai integritas. Namun, jika kita memilih prioritas yang tidak sesuai dengan tujuan kita, maka lebih baik kita mencari cara untuk menghindar maupun cara menolak dengan baik, sehingga hal tersebut tidak akan menimbulkan pertengkaran maupun menimbulkan kegaduhan antar sesama.
Itu merupakan penjelasan dari modul ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai modul keempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul keempat. Nah, pada modul keempat ini, trainer akan memberikan informasi kepada para trainee mengenai pentingnya karakter rendah hati dalam menjalankan peran sebagai seorang pembelajar ataupun sebagai seorang mahasiswa. Dan perilaku-perilaku apa aja sih yang kira-kira mencerminkan karakter rendah hati. Nah, pada saat ini, mayoritas dari mahasiswa merupakan Gen Z atau gen yang baru lahir ketika tahun 2000-an. Terdapat 5 karakteristik utama Gen Z, yaitu yang pertama media sosial sebagai gambaran masa depan Gen Z. Kemudian yang kedua adalah hal yang penting adalah hubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah perbedaan keterampilan. Yang keempat adalah mudah untuk menjelajah dan terkoneksi. Dan yang terakhir adalah terbuka dalam menerima berbagai pandangan pola pikir. Nah, generasi ini atau Gen Z ini dapat menguasai teknologi dengan lebih cepat dan mudah, sehingga dapat diandalkan dalam iptek. Nah, pada saat ini terdapat 2 jenis mindset. Biasanya disebut sebagai growth mindset dan fixed mindset. Terdapat perbedaan jika fixed mindset itu cenderung untuk menghindari tugas-tugas sulit, karena mereka yang memiliki mindset ini menganggap hambatan sebagai tanda kurang cerdas. Sedangkan growth mindset berkebalikan dengan fixed mindset. Growth mindset ini cenderung berusaha untuk belajar dan berlatih. Situasi tantangan ataupun kesulitan akan dijadikan sebagai ajang pengembangan diri. Nah, itulah perbedaan utama dari fixed mindset dan growth mindset. Namun ada beberapa perbedaan lain dari fixed mindset dan growth mindset. Di antaranya adalah orang yang memiliki fixed mindset biasanya dia cenderung untuk menghindari tantangan. Kemudian percaya kemampuan seseorang itu sudah menetap dari lahir, kayak misalnya dia mah udah pinter dari lahir gitu. Kemudian mudah menyerah, selalu merasa terintimidasi, selalu berfokus pada hasil, dan tidak menyukai feedback dari orang lain. Sedangkan orang yang memiliki growth mindset biasanya berani untuk mengambil tantangan, kemudian berusaha untuk mengembangkan diri, berusaha untuk menghadapi hambatan dengan cara mencari solusi, kemudian mendapatkan inspirasi dari kesuksesan orang lain, menikmati proses, dan yang terakhir adalah terbuka terhadap feedback yang diberikan oleh orang lain. Nah, untuk mengembangkan growth mindset ini diperlukan sebuah sikap yang dinamakan sikap rendah hati atau humility. Nah, rendah hati ini pada dasarnya adalah kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan atau sombong atau merasa dirinya superior. Nah, biasanya individu yang memiliki rendah hati secara intelektual, dia tuh mampu untuk bersikap fleksibel dalam pemikiran mereka, kemudian mampu untuk mengatasi penalaran yang biasa, kemudian dapat menemukan hubungan kreatif antara ide-ide masa lalu dan informasi baru, dan secara fleksibel menyesuaikan sikap mereka berdasarkan bukti yang baru. Nah, setelah kita membahas sikap rendah hati, ternyata terdapat 2 karakter juga yang kurang tepat dengan rendah hati atau ibaratnya berlawanan dengan rendah hati, yaitu karakter rendah diri dan karakter arogansi. Nah, seseorang yang memiliki sikap rendah diri biasanya membutuhkan validasi dari orang lain untuk membuat dirinya itu merasa aman dan tentram. Tetapi berkebalikan dengan orang yang memiliki sikap arogansi, biasanya dia tuh memiliki pola diri self-center gitu, menganggap dirinya tuh lebih superior dibandingkan dengan orang lain. Lalu gimana sih cara membentuk karakter rendah hati? Nah, untuk membentuk karakter rendah hati ini diperlukan beberapa kemampuan, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri secara objektif dan jujur apa adanya dengan melihat kapasitas dan kemampuan diri kita. Kemudian setelah itu kita harus mampu membebaskan diri dari ego dan dari keinginan untuk menjadi pusat perhatian atau self-center. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbukaan untuk meninjau pendapat orang lain dengan mendengarkan aktif dan menerima feedback dari orang lain. Selanjutnya adalah membuka ruang untuk kolaborasi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah
menghormati orang lain dengan tidak pernah memandang rendah orang lain dan mengakui keunggulan orang lain. Selain itu juga untuk mendapatkan sikap rendah hati ini diperlukan sikap yang selalu untuk berpikiran terbuka dan menerima saran maupun masukan dari orang lain demi kebaikan dan peningkatan diri kita sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai modul 5 dari TFT pertama. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai modul kelima. Modul kelima ini nantinya para trainee akan melakukan sebuah games yang dinamakan How to Thinking Club dan memberikan penilaian terhadap sesama. Nah, berdasarkan kedua hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai implementasi karakter rendah hati. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, terdapat beberapa refleksi. Yang pertama adalah refleksi diri melalui kacamata orang lain. Pada games yang telah dilakukan, itu menunjukkan adanya interaksi yang beragam, mulai dari diskusi, beradu pendapat, adanya konflik, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, kita juga dituntut untuk mengetahui dan mengakui keterampilan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Ketika kita menyadari adanya keterbatasan dalam diri kita, sehingga kita harus terbuka kepada orang lain, tidak egois dan tidak merasa dirinya selalu benar. Tetapi kita juga harus berupaya untuk menyampaikan pendapat kita sehingga tujuan yang kita harapkan bisa tercapai. Biasanya kita dihadapkan pada ego diri untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan adalah yang lebih baik daripada orang lain. Namun, pada orang yang rendah hati biasanya ia mampu mengelola egonya untuk tidak merasa paling hebat. Dan juga ia tidak merasa rendah ketika mengakui kelebihan orang lain, sehingga bisa melihat situasi atau ide secara objektif. Biasanya juga pada kehidupan sehari-hari kita mendapatkan feedback atau masukan dari orang lain. Feedback itu menjadi penting karena bersifat dua arah. Bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana dampak perilaku kita terhadap orang lain. Seringkali kita merasa perilakunya itu sudah benar, sudah tepat, tidak menyinggung orang lain. Tapi dengan adanya feedback ini dapat membantu kita untuk membuat penilaian yang lebih objektif dan dapat melihat situasi lebih luas. Selain itu juga adanya feedback, kita mampu untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Feedback atau masukan yang diberikan dari orang lain bukan menjadi sebuah ancaman, tetapi kesempatan untuk berkembang. Nah, refleksi berikutnya adalah pikiran dan perasaan yang enggan diungkapkan. Seringkali kita berusaha menampilkan perilaku rendah hati, karena hal tersebut merupakan standar atau bare minimum sosial yang perlu kita tampilkan. Padahal di dalam hati kita tidak merasakan atau berpikir seperti itu. Rendah hati pada dasarnya berasal dari dalam diri, pengakuan atas ketidaksempurnaan diri kita. Dan itu hanya diri kita yang tahu, nggak bisa dipaksakan maupun disampaikan kepada orang lain. Jadi kita kembali melihat secara jujur ke dalam diri kita masing-masing untuk kembali bersikap rendah hati. Saat ini mungkin hal tersebut belum mengganggu, tetapi tanpa kita sadari, hal tersebut dapat menghambat perkembangan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika kita sudah menyadari apa kata hati kita dapat menemukan pikiran-pikiran ketika kita sudah merasa hebat pada pencapaian kita. Namun pada orang yang rendah hati, biasanya mereka akan langsung mengevaluasi pikiran tersebut untuk tidak jumawa. Nah, ada waktunya justru kita merasa tidak yakin dengan kemampuan diri kita. Pikiran tersebut tidak dapat bertahan lama pada orang yang rendah hati, karena ia menyadari bahwa ketidaktahuan itu sebuah peluang untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Nah, refleksi selanjutnya adalah how to stay humble. Kerendahan hati itu karakter yang perlu terus-menerus diolah, diasah, karena dalam diri itu akan menunjukkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Hanya diri kita yang tahu situasi apa yang dapat membuat bergeser dari kontinum rendah hati. Hanya diri kita yang tahu juga
pada situasi apa diri kita bergeser ke kontinum rendah diri dan bergeser ke kontinum arogansi. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengolah, mengasah sikap rendah hati kita pada kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai modul terakhir atau modul ke-6. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang modul terakhir atau modul ke-6. Pada modul ini, kita akan memberikan kesimpulan pada materi yang telah kita pelajari selama CDT, baik CDT pertama maupun CDT kedua, yaitu kesimpulan karakter air, adaptif, integritas, dan rendah hati. Pengembangan ketiga karakter tersebut tentu tidak bisa dilakukan secara instan ataupun secara spontan. Perlu latihan khusus melalui kehidupan kita sehari-hari. Pengembangan diri merupakan menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Kita harus mau mengembangkan diri kita dari dalam diri kita sendiri dan harus muncul dari kesadaran diri kita sendiri. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri, perlahan-lahan, nikmati prosesnya dan jangan pernah menyerah untuk selalu berusaha menjadi versi yang terbaik. Jika kita tengok lagi ke belakang mengenai CDT pertama, kita sudah belajar atau kita sudah membahas mengenai karakter adaptif. Adaptif menjadi sebuah karakter yang bermanfaat untuk mengetahui cara beradaptasi atau berkenalan dengan lingkungan kita sekitar, entah itu teman maupun budaya-budayanya. Kemudian pada CDT kedua, kita belajar mengenai materi integritas dan rendah hati. Integritas berarti kesesuaian antara ucapan dan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan rendah hati dapat diartikan sebagai karakter yang tidak merasa dirinya itu superior dari orang lain dan tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain, tetapi selalu sadar akan keterbatasan pada diri sendiri dan memiliki kemauan untuk berkembang. Nah, teman-teman udah belajar mengenai 3 karakter itu. Dengan harapan teman-teman bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, terutamanya pada kehidupan akademik di ITB. Karena 3 karakter itu menjadi pondasi dasar untuk survive di ITB. Nah, setelah ini teman-teman bisa membagikan insight melalui video di Instagram mengenai apa aja sih yang sudah didapat selama CDT. Video singkat berisikan kalimat-kalimat mencakup karakter adaptif, integritas, dan rendah hati. Sampai jumpa di acara ITB lainnya. Selamat siang, sore, malam. Yay.